taharati. Jadi kitab itu kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kitab itu artinya buku. Kitab ini buku. Tapi kalau di kitab-kitab ulama, kalau disebut kitab itu maksudnya kumpulan pembahasan, kumpulan pokok masalah begitu. Kumpulan pokok masalah. Jadi kitabut thaharah itu maksudnya ini kitab dari mulai baris ini sampai ke sononya terus itu adalah masalah-masalah dalam pokok pembahasan thaharah. Makanya dalam satu kitab ini banyak kitab begitu. Sebab kitab yang dimaksud di sini adalah kumpulan pokok masalah thaharah begitu. Dalam hal ini thaharah. Makanya disebut kitabut thaharah. Jadi satu kitab nih, satu buku nih isinya ada berapa kitab tuh? Kalau di di belakang ininya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kitab. Maksudnya 14 kitab itu 14 pokok masalah. Nah, kita mau sekarang tentang masalah thaharah. Karena memang ini kitabnya kitab kecil, kitabnya kitab kalau bahasa kita kitab pemula, maka tidak diberikan penjelasan yang detail tentang apa itu thaharah. Jadi secara memang orang-orang itu secara umum sudah tahu makna thaharah itu ya adalah kebersihan. Tapi kalau kita lebih detail lagi, thaharah itu kebersihan itu makna secara bahasa. Jadi thaharah itu secara bahasa artinya kebersihan, kesucian, kemudian juga thaharah kemurnian itu namanya thaharah. Tapi secara syariat yang disebut thaharah itu adalah perbuatan menghilangkan najis atau mengangkat hadas atau yang mewakilinya, itu namanya thaharah. Jadi thaharah itu dalam ilmu syariat namanya perbuatan menghilangkan najis atau mengangkat hadas dan yang mewakilinya. Maka hal-hal di dalam syariat yang isinya tuh mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang mewakili perbuatan itu dibahasnya di sini di kitab thaharah namanya. Jadi perbuatan thaharah, jadi thaharah itu maknanya dua. Perbuatan perbuatan menghilangkan najis dan atau mengangkat hadas atau yang mewakili keduanya, itu namanya thaharah. Makanya bagaimana thaharah ngebahas najis, sebab memang pembahasan thaharah itu bagaimana menghilangkan najis. Najis dijelasin A, B, C. Udah dijelasin apa najis, dijelasin bagaimana cara menghilangkannya. Kan ya? Jadi kalau najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI, maka cukup diciprat. Ini kebanyakan orang juga keliru itu. Ciprat itu asal cipratnya. Jadi yang benar tuh tempat yang kena kencingnya dikeringin dulu. Nih ada air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Ini ada kencingnya nih. Itu kencingnya dielap dulu. Biar lantainya kering, buang tuh entah pakai tisu apa pakai lap. Ini tempat yang kering ini baru dicipratin, gitu. Itu menghilangkan najis namanya. Tapi kalau ini air kencingnya orang gede atau bayinya perempuan, maka habis dielap ini tempat, kemudian nggak cukup dicipratin, tapi harus dialirkan air. Ngalir air ngalir gitu. Udah seukuran
Enggak segayung, becek kemana-mana dah. Pokoknya nih seukuran itu kencing tadi ukuran koin 2 koin gopean gitu. Maka seukuran itu aja begitu. Itu menghilangkan najis. Kan najis Nabi Muhammad SAW satu waktu nyuruh ngilangin najisnya pakai 7 kali bilasan, salah satunya dengan tanah. Tapi di satu waktu Nabi Muhammad nyuruh ngilangin najis nggak pakai 7 kali bilasan, yang penting hilang aja begitu. Najisnya yang penting hilang. Satu waktu Nabi Muhammad bilang ini dihilanginya cukup dicipratin aja, kan begitu. Berarti ada pembedaan najis tuh. Nabi Muhammad yang bedain. Nah, Thaharah bikin klasifikasi itu. Ada najis kecil, ada najis sedang, ada najis besar. Kenapa dibedain? Nabi Muhammad yang bedain. Nabi Muhammad ngajarin mensucikan sesuatu dari najis ini begini. Wah, ini kerjaannya banyak, 7 kali bilasan campur tanah. Oh, berarti ini najis besar, mughallaghah. Ini yang satu ini cuma dicepratin aja, dipercikan air, kayak disemprot pakai stella begitu. Oh, ini najisnya najis ringan, sebab cara mensucikannya enteng. Tapi ada yang nggak perlu 7 kali, tidak cukup dicipratkan juga, najisnya kudu hilang. Oh, ini najis sedang, gitu. Jadi dibeda-bedain itu najis sebab Nabi Muhammad membedakan bagaimana cara mensucikannya. Gitu. Emang dulu mah Nabi Muhammad kagak nyebut nih najis besar nih ya, kagak nyebut gitu. Yang nyebut gitu mah kita, ulama kita. Kenapa disebut besar? Biar orang kagak ngentengin nyucinya begitu. Kenapa disebut kecil? Biar orang tidak perlu panik. Gitu. Kenapa disebut sedang? Karena dibilang gede enggak, dibilang ringan juga enggak, kan gitu. Jadi diklasifikasi begitu tuh supaya mudah mempelajarinya, gampang ngertinya gitu. Kayak model tajwid itu, nun mati ketemu ba, kan dulu namanya kagak ada itu. Nabi Muhammad apa nyebut? Nih iklab nih ya, begini iklab nih, nun mati ketemu ba, iklab nih. Ini biar kata nun mati tapi dibacanya mim gitu. Apa begitu Nabi Muhammad nyebut? Kan kagak. Itu kan ulama tajwid kita bikin namanya iklab gitu. Ini namanya ikhfa begitu. Jadi ya kalau mau disebut bid'ah juga itu sebenarnya. Sampai ini huruf Arab dikasih titik itu kan dulu zaman Nabi kagak ada. Bahasa Arab pakai titik kan kagak ada. Pakai titik, pakai harokat, zaman dulu kagak ada. Jadi kalau mau langsung ngikutin Nabi bener susah, emang ribet itu. Zamannya kejauhan. Menghilangkan najis, dan yang kedua apa tadi? Mengangkat hadas. Nah, apa nih bedanya najis sama hadas? Jadi kalau najis tuh bahasanya izalah, dihilangkan. Tapi kalau hadas bedanya bahasanya tuh dirofa, diangkat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Bahasanya diangkat. Apa yang bedain? Sebab kalau najis itu memang benda konkret, itu namanya najis. Benda konkret. Konkret itu artinya ada dimensinya. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa. Ya kan? Orang kalau lagi lihat, itu apaan tuh ya? Itu tai ayam apa tai apaan gitu. Itu kelihatan, itu konkret, dirasain dulu sama dia. Iya bener tai ayam gitu. Itu namanya najis. Makanya untuk bisa terbebas dari najis ini kudu hilang. Bagaimana hilang? Pakai air. Caranya gimana? Diajarin tuh sama ulama. Itu pertama. Najis itu benda konkret, ada barangnya. Sedangkan hadas itu dia status diri. Kalau bahasa fikihnya amrun i'tibariyun, perkara abstrak, tidak punya wujud yang namanya hadas.
Hadas itu status yang nempel kepada diri makhluk nih, diri kita nih orang mukallaf ketika melakukan sesuatu yang merupakan penyebab hadas. Contoh, beres sholat pulang, lalu di rumah tidur. Tidur itu perbuatan yang menyebabkan hadas. Maka orang yang bangun tidur tuh disebut berhadas kecil. Kenapa dia disebut berhadas? Karena tidur. Tadi tidur tuh yang membuat dia berhadas. Gitu. Terus gimana biar boleh sholat? Kan hadasnya kagak kelihatan. Gimana nih ngilangin? Emang kagak usah dihilangin, diangkat. Gitu. Sama kalau kita ngomong, ayo kita ngumpulin duit 5.000 kek, 10.000 kek, 2.000 kek, kita bantuin saudara kita yang lagi kesusahan demi guna mengangkat beban yang dia tanggung, kan begitu. Bebannya kelihatan apa kagak itu? Agak itu. Tuh kalau kelihatan tuh lebih tinggi dari Menara Eiffel tuh beban orang. Orang berat banget kan hidup kan. Gitu. Jadi kita angkat. Gimana ngangkatnya? Karena hadasnya kecil, wudu aja. Begitu. Itu yang pertama. Bedanya najis sama hadas. Hadas itu tidak konkret, dia status. Nah, yang nempel terhadap diri kita karena kita melakukan perkara yang menyebabkan hadas. Sedangkan najis itu benda konkret begitu. Nah, kemudian yang kedua bedanya, najis itu tidak terkena kepada orang mukallaf. Jadi maksudnya manusia itu tidak dikatakan najis gitu. Jadi najis itu benda konkret, dia adalah benda, bukan status. Maka tidak bisa dikatakan makhluk itu najis gitu. Manusia itu najis. Berbeda sama hadas. Kalau hadas itu bukan benda, maka hadas itu cuma yang nempel kepada makhluk, kepada mukallaf. Maka nih gelas nih tidak bisa disebut gelasnya berhadas gitu. Enggak, gelasnya berhadas. Jadi gelas ini nempel najis, iya, tapi tidak mungkin berhadas karena hadas itu status untuk orang mukallaf. Jadi itu bedanya hadas sama najis. Jadi najis itu konkret. Nah, toharoh itu membahas dua itu, bagaimana cara menghilangkan najis, bagaimana cara mengangkat hadas. Nah, cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, caranya pakai air. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Allah turunkan kepada kalian air yang merupakan liyutahhirakum, sebagai media kalian bertaharah. Maka karena disebut seperti itu, air itu menjadi media utama. Makanya dalam pembahasan awal kita nih mulai bahasanya tentang air. Kita mulai baca nih. Al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru. Al-miyah itu artinya air. Allati yang yajuzu bihat tathiru, yang boleh, yajuzu itu boleh. Bihat tathir, boleh itu berarti boleh milih, kagak kudu itu begitu. Ini disebutin ada sab'umiyahin, ada 7. Berarti dari 7 ini kita boleh milih yang mana aja. Bukannya kudu begitu ya, tapi boleh milih yang mana aja. Al-miyahul lati, air yang boleh, yajuzu, air yang yajuzu boleh, bihat tathir, dipakai untuk bersuci. Tathir itu bersuci. Sab'umiyahin, ada 7 jenis air. Pertama apa? Ma'us sama'i. Ma'us sama itu artinya air hujan. Jadi air hujan tuh kalau kita tadangin, air hujan tuh boleh tuh kita pakai buat wudu, kita boleh buat mandi. Tadanginnya langsung yang dari langit begitu ya. Jangan yang tampias dari asbes. Soalnya kalau yang di asbes tuh udah nyampur sama tai kucing tuh.
Udah kagak hujan, air hujan lagi namanya. Ini yang langsung dari atas begitu ya, yang apa namanya kita tadangin. Iya, nadain hujan, air hujan. Ma'us sama itu namanya air hujan. As-sama sih arti benernya langit. Cuman disebut langit sebab kan memang airnya turunnya dari langit begitu ya. Memang prosesnya yang kayak disebutin di kitab apa di buku-buku apa tuh? IPA apa IPS? IPA gitu ya. Kemudian awannya macam-macam gitu. Tapi memang aslinya airnya itu dari langit. Wa ma'ul bahri, kemudian air laut. Al-bahar, bahar itu artinya laut. Makanya ada penulis itu namanya Muhammad Al-Bahri. Pernah dengar gak ada tuh nama penulis buku namanya Muhammad Al-Bahri. Nama bekennya tuh Golagong. Golagong. Golagong tuh nama aslinya Muhammad Al-Bahri. Saya dulu sering beli bukunya, baca bukunya Muhammad Al-Bahri. Jadi dulu ceritanya dia lahir, hari-harinya dibuang ke laut itu mamanya. Hah? Iya, hari-hari dibuang ke laut. Sebab kan begini ya, sesuatu yang terpisah dari badan kita ini dimuliakan oleh Allah. Badan kita ini walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan kita manusia. Maka dari A sampai Z-nya manusia itu Allah muliakan. Bahkan karena mulia, Allah tidak membuat air mani itu najis. Air mani suci. Sebab dia awal penciptaan manusia. Sampai ketika kita hidup nih kita punya kemuliaan badan kita. Maka ketika ada yang terlepas dari badan kita ini, ari-ari kayak tangannya yang kepotong, jari apapun itu, maka kan sunnah yang apa namanya? Sunnah yang diajarkan oleh para ulama dikubur. Kewajibannya jangan sampai terhina. Lalu bagaimana biar nggak terhina? Kan yang namanya terhina tuh kan dimainin sama bocah, ditendang-tendang tuh terhina tuh namanya. Atau jadi makanan kucing tuh terhina tuh. Gimana nih biar kagak ditendang-tendang bocah, biar kagak dimakan kucing, dikubur gitu. Dikubur. Nah, maka apa namanya bagusnya kalau kita punya badan bagian tubuh yang terpotong, itu misalnya apa namanya tangan, jari gitu ya. Itu dikubur, hari-hari juga sama. Nah, salah satunya juga dibolehkan dibuang ke laut supaya untuk bentuk pemuliaan itu setidaknya tidak jadi apa namanya makanan hewan melata begitu. Itu termasuk walaupun bentuk yang afdol itu bagian tubuh yang terlepas itu taruhnya di apa namanya simpannya dikubur gitu. Kemudian yang ketiga, yang pertama air hujan, yang keempat air laut. Artinya kalau kita di tengah laut kagak perlu bingung-bingung wudu di mana. Ya wudu pakai air laut. Gitu. Mandi pakai air laut gitu. Ya cuman memang rada lengket itu. Rada asin gitu. Jadi air laut. Dulu nih ini apa namanya? Air laut ini hadisnya ini ada sahabat Nabi yang kerjaannya emang nelayan. Jadi ketika datang perintah sholat 5 waktu, ini sahabat Nabi yang tukang melayani nanya, ya Rasul, saya ini kerjaannya melaut. Tiap hari, mungkin pulangnya seminggu sekali. Kalau datang waktu sholat, wudunya gimana? Gitu. Terus udah gitu ya Rasul, kalau saya kehabisan bekal, makannya apa boleh dari hewan laut? Begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuh. Kata Nabi, laut itu airnya suci mensucikan, bangkainya pun halal. Tuh gitu. Jadi kata Nabi Muhammad kepada sahabat Nabi yang nelayan nih, itu yang namanya laut, airnya suci mensucikan, bangkainya pun halal. Artinya kalau nemu hewan apa-apa di laut, kagak usah bingung disembelih. Dekat digetok mati udah boleh tuh. Hidup-hidup makan juga kalau kagak geli mah.
Soalnya bangkainya suci ini kalau hewan laut. Jadi nggak perlu bingung disembelih. Jadi matinya begitu itu suci. Walaupun kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada pengecualian. Hewan-hewan di laut yang namanya punya kesamaan dengan hewan darat, maka hukumnya ngikutin hewan darat. Ada di laut anjing laut kan ya? Di darat halal apa kagak itu? Halal gak makan daging? Kagak haram, maka yang anjing laut juga haram. Begitu. Kalau ada singa laut, singa di darat halal apa kagak? Kagak, maka yang di laut juga sama haram. Gitu. Yang halal ya ikan kan ya. Itu kata mazhab Syafi'i begitu. Yang punya kesamaan nama dengan hewan yang ada di darat, maka hukumnya mengikuti yang ada di darat sebagai bentuk kehati-hatian. Begitu, sebagai bentuk kehati-hatian. Walaupun ada ulama yang bilang, kita mah kagak penting nama, yang penting hidup di laut kan begitu. Itu masih laut, anjing laut, itu kan ente aja yang namain. Kita menamanya ikan begitu. Kita menamanya ikan, emang bentuknya kayak singa begitu. Makanya namanya ikan singa laut itu namanya. Ada ulama yang begitu mutlak, pokoknya semua yang hidup di air halal. Tapi kalau kata Syafi'i enggak. Semua yang hidup di air iya, bangkainya suci halal. Tapi kalau dia punya kesamaan nama dengan hewan yang ada di darat begitu. Ini orang ilmu kayak gini jarang ada yang tahu nih. Ini kalau saya ngomong begini video dipotong diomelin orang ya. Video dipotong orang pada kagak ngerti kan ngoceh doang isinya. Itu kalau di kitab Syafi'i begitu. Jadi hewan laut suci, airnya juga suci. Maka kalau datang waktu sholat wudhu langsung, kalau lapar tinggal ambil ikannya begitu. Jadi itu hewan air laut. Artinya kalau sebenarnya kalau kita mandi ada mandi orang mandi wajib gitu ya di air laut, udah beres itu. Dia dari menjalan-jalan ke pinggir pantai, jalan-jalan ke Anyer gitu. Habis nyampur sama bininya udah langsung aja main ke air laut. Sekalian mandi. Niat dan mandi janabah di situ, beres mandi langsung sholat udah sah itu dah. Sebab air laut itu suci mensucikan gitu. Tapi kalau yang di air lautnya jangan yang di pinggir-pinggir gitu tuh. Kan kalau di Anyer tuh ada tuh yang di pinggir-pinggir kotor banget kan. Kotor banget itu. Apalagi yang masih dekat-dekat terminal kalau di Anyer tuh IPC ya IPC, iya pelabuhan IPC apa sih namanya Bang? Tahu itu pelabuhan yang ini banget bolak-balik ada kapal tuh. Iya begitu. Yang keempat ma'un nahri, air sungai. Yang pertama air hujan, yang kedua baru dua nih ya. Yang ketiga air sungai. Ini baru tiga. Pertama air laut, pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai. Gitu. Ini air yang boleh artinya kalaupun air sungai itu warnanya coklat begitu, itu suci mensucikan. Sebab coklat itu kan campur sama tanahnya. Dan tanah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari daripada air sungai. Sebagaimana kalau kita punya bak, itu di pinggir-pinggir bak ada lumut hijau. Kan ya? Kita ciduk itu air, ada kayak ijo-ijonya tuh, ada tekstur ijo-ijonya. Itu nggak apa-apa, sebab lumut tanah, apalagi butiran semen yang pecah, kalau kita naruh air di bak, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Emang lumut tuh justru bagian dari air, karena kalau kagak ada air, lumut kagak hidup gitu, kagak tumbuh. Kemudian tanah yang bikin air sungai coklat, emang begitu.
Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada masalah. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah ke daerah apa Jakarta Barat tuh di Kamal tuh, di Kamal tuh daerah Jakarta Barat tuh di Kamal, yang kesonoan lagi Robokor tuh ke jalan bandara, itu yang punya sumur tuh kalau air lautnya lagi pasang, warna air sumurnya tuh berubah itu, air berubah gitu. Tapi kan tetap namanya air sumur gitu. Itu ala wasfihi al-khil ala wasfihil qatihi namanya, sesuai dari emang begini air sumur itu. Jadi dirubahnya bukan pakai tangan kita, dirubahnya pakai emang alam yang berubah begini gitu. Pokoknya kalau sesuatu itu terjadi alam yang mengerjakan, kita kagak dituntut apa-apa. Orang lagi sholat ketebak angin, kainnya ngangkat, itu auratnya kebuka. Itu kalau ketebak angin aurat kebuka langsung ditutup, sholatnya nggak ada masalah, sebab yang buka angin gitu. Tapi kalau yang buka angin kipas, batal tuh sholatnya tuh, sebab kipas tuh kita yang nyalain gitu. Atau dibukanya mau bocah gitu, tangan kita sih kagak, bocah yang buka itu kain kita tuh, itu biar sebentar batal sholatnya. Sebab nutup aurat tuh namanya syarat sah. Kalau syarat satu kagak bisa diganti, kagak bisa diulang, itu kagak ada, batal begitu. Sholat nih syarat sahnya ngadep kiblat, dia belok begitu. Dia belok itu sholatnya batal. Sholatnya batal. Beda sama rukun Fatihah. Allahu Akbar. Habis imam baca, kita kagak baca Fatihah gitu, bengong aja. Itu kagak batal sholatnya, cuman nanti rokaatnya tambahin 1 rokaat lagi, sebab rokaat yang tadi kagak baca Fatihah gitu. Itu syarat. Nah, jadi yang alam-alam ini itu kita tidak dituntut dengan apa yang artinya kita kagak punya apa namanya, tidak merubah hukum yang terjadi kepada kita. Wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, yang keempat air sumur, tadi sudah disinggung air sumur. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Di sini masih ada air sumur apa air pump? Masih, iya, tanah kan. Tapi pump masuk apa? Udah. Banyak kan pakai air tanah ke pump. Tanah. Iya. Wa ma'ul aini, kemudian yang kelima air mata air maksudnya. Air mata air. Mata air tuh kalau di sini di mana ya? Ciburial. Pernah gak main ke Ciburial? Ciburial puncak itu, Gunung Mas. Nah itu kan mata airnya sampai sekarang kan masih kelihatan tuh. Jadi dibikinin kolam. Gunung Mas. Dulu sih waktu kecil sering main ke Batu Quran ya, Batu Quran. Batu Quran tuh mata air apa bukan sih? Apa kolam doang ya? Hah? Iya. Batu Quran tuh kolam doang ya, nggak ada mata airnya. Oh iya benar. Iya berarti itu termasuk apa namanya, air yang bisa dipakai buat bersuci, itu mata air, ma'ul bi'ri. Soalnya air waduk kagak disebutin di sini nih, gitu kan. Yang disebutin tuh air laut sama air sungai kan ya. Waduk kan kagak disebutin. Nah, tapi waduk biar kagak disebutin, dia jatuhnya mata air karena di dalamnya ada sumber mata air. Gitu. Wa ma'u salji, kemudian air salju. Air salju tuh air yang apa kalau bahasa dari keras ke air tuh mencair. Salju yang mencair begitu. Salju yang mencair itu termasuk air, bukan salju dari ini ya, bukan salju dari mana? Es batu bukan, dari kulkas bukan. Ini salju beneran. Kalau Bapak Ibu pernah dengar itu ada doa iftitah yang sering baca doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta baina samai wa baina samai wal ardi. Kan di ujungnya Nabi Muhammad mengatakan gimana? Allahumma nakkini minad danasi
bil ma'i salji wal barodi, kan gitu. Ya Allah, sucikanlah aku dengan air salju dan juga al barod, air embun. Makanya salju dan embun masuk tuh. Ini yang ketujuh, ma'ul barod. Yang ketujuh adalah air embun. Jadi ini 7 jenis air yang boleh dipakai untuk bersuci. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan juga air embun. Lalu bagaimana kalau enggak 7 ini? Artinya kita nemu air di bak begitu tuh. Air hujan kita kagak yakin, air sungai kita nggak tahu, pokoknya ada di bak. Nah, kalau bukan dari 7 air ini, maka masuk ke paragraf selanjutnya tuh. Tsummal miyahu, kemudian air itu ala arba'ati aqsam, ada 4 jenis air. 4 bagian. Artinya kalau yang air hujan, air laut kagak make 4 bagian, ini air laut, air hujan udah pasti suci tuh, gitu. Udah pasti suci, udah tinggal dipakai aja. Air laut, air sungai, mata air, selama tentu tidak berubah ya, memang masih asli dari si sononya begitu. Nah, kalau selain yang 7 itu kita terus ini. Tsummal miyahu, kemudian air ala arba'ati aqsam, itu ada 4 aqsam, 4 jenis, 4 bagian. Bagian yang pertama tahirun, suci itu airnya, mutahhirun, mensucikan. Jadi airnya suci dan mensucikan. Dianya suci dan dia juga bisa membuat kita suci, begitu. Itu namanya mutahhir. Tahir dianya, suci dianya, mutahhirun kekuatannya bisa mensucikan. Sebab ada air yang suci airnya tapi tidak punya kekuatan mensucikan. Contohnya kan air teh kan ya. Teh kan suci, tapi dia tidak punya kekuatan mensucikan. Dia suci makanya boleh diminum gitu, tapi tidak punya kekuatan mensucikan. Nah, ada air yang suci dan juga mensucikan. Ini bagian yang pertama, jenis air yang pertama, ghairu makruhin, dan tidak makruh. Makanya kagak ada kemakruhan. Jadi bagus-bagus aja. Apa itu? Wa huwal ma'ul mutlak, itu adalah air mutlak. Ini air mutlak nih mesti didefinisikan. Kalau di dalam kitabnya Imam Taqiyuddin Al-Isni, kitab Kifayatul Akhyar, air mutlak tuh ada 3 definisinya. Air mutlak ada 3. Pertama, al-ari anil quyudi wal idhafatil lazimah. Air mutlak itu yang pertama, air yang tidak punya ikatan yang mengikat, tidak punya sifat yang menempel. Dia namanya air doang. Jadi habis nama airnya kagak ada embel-embel apa-apa begitu. Jadi dia terbebas dari segala ikatan atau sifat yang menempel begitu. Itu namanya air mutlak. Kalaupun ada namanya, itu namanya tuh sekedar nama tempatnya yang berubah sesuai dengan tempatnya. Contoh nih, ini kalau di sini nih namanya air apa nih? Air gelas, kan ya? Kalau dari air gelas kita masukin ke botol, jadinya namanya apa? Air botol. Ini kan botol, gelas tuh sifat tambahan nama dari nama air. Cuman tambahan itu tidak mengikat. Sebab kalau pindah tempat, sifatnya juga berubah. Nama apa pemberian itunya juga berubah. Yang dari gelas, ntar kalau taruh di teko namanya air teko. Kalau ditaruh di di kendi namanya air kendi. Tapi kalau air teh, biar dia di gelas, biar dia di botol, biar dia di kendi, tetap namanya air teh. Nah, itu berarti teh itu sifat yang mengikat, udah menempel di sifat air. Nah, yang namanya air mutlak tuh air yang tidak punya sifat yang mengikat. Jadi tidak ada tambahan nama setelah nama air itu. Itu namanya air mutlak. Begitu.
Yang kedua, definisi yang kedua air mutlak itu adalah al-baqi ala wasfil khilqah. Air yang tetap pada awal penciptaannya. Jadi tetap pada awal penciptaannya. Awal penciptaannya itu ya begitu tuh namanya air mutlak. Maka kalau pakai definisi yang kedua nih, air hujan namanya air mutlak. Itu karena memang begitu penciptaan. Kemudian yang ketiga, yang paling enteng ini definisinya mayusamma ma'an. Apa yang orang sebutnya air gitu. Apa yang disebut orang nyebut air berarti itu air mutlak gitu. Maka kalau dari tiga definisi ini nih sebenarnya ada masalah di kita, yaitu masalah kaporit. Sebab dari tiga definisi ini kaporit ini kagak masuk di dua definisi pertama. Pertama dia punya sifat yang nempel terus, kan ya, punya sifat. Bukti sifatnya nempel bahwa salah satu sifat air aromanya tuh punya berubah, kan. Kemudian yang kedua, kalau dari definisi kedua, air berkaporit itu sudah tidak sesuai dengan awal penciptaan. Awal penciptaannya kan benar, maksudnya air kagak ada kaporitnya, terus ditambahin kaporit gitu. Cuman kalau kita pakai dua definisi pertama untuk kita terapkan, apalagi di kota kayak kita, Jakarta, Tangerang, Bekasi, ini bikin repot orang. Akhirnya orang kagak jadi ibadah. Repot nyari air yang bener, air mutlak. Gua ngaji di sana kata Ustaz, air rupanya kamar mandi gua airnya bukan air mutlak. Gitu. Gua mau numpang sama tetangga kagak enak gitu. Mana janda lagi tetangga gua kan gitu. Lalu tahu masuk rumah orang kan kagak enak. Gitu. Ini ngerepotin nih. Maka definisi yang terakhir nih apa yang orang nyebut air udah itu namanya air mutlak. Walaupun ada kaporitnya iya, sebab kaporit yang bercampur di dalam air yang ada nih kalau saya dapat penjelasan penjelasan dari teman-teman di Pam Jaya itu, jadi kaporit yang ada itu sebenarnya tujuannya sebagai penyulingan apa sih namanya? Iya, jadi disuling. Nah, salah satu penyulingannya tuh pakai kaporit. Nah, kaporitnya cuma sedikit. Jadi dari sekian kubik air tuh kaporitnya sekian begitu. Itu sifatnya hanya jadi nggak benar-benar dikaporitin semua begitu. Karena memang kalau dari lautnya itu terlalu banyak buih dan kotorannya begitu. Maka biar sampainya jernih ditambahin tuh pakai kaporit begitu. Jadi itu artinya dari definisi yang dikemukakan oleh ulama, air yang ini air kaporit yang di sini nih yang nyampe ke kita lewat PAM begitu tidak ada masalah gitu. Kecuali air berkaporit yang ada di kolam berenang. Sebab itunya terlalu menyengat begitu. Jadi salah satu sifat air tuh warna, aroma dan rasa. Aroma dan rasanya tuh berubah. Dan ini terlalu tinggi perubahannya, terlalu besar. Maka kalau habis berenang, wudunya itu mau sholat jangan pakai air kolam berenang. Makanya air pam biasa atau air tanah gitu. Jadi itu tiga tuh definisi air mutlak. Air yang terbebas dari segala ikatan yang mengikat. Kayak kita beli, kalau Bapak Ibu pernah, kalau di sini ziarah kuburan di belah mana? Ya kan di Pondok Rangon. Tuh Pondok Rangon kan biasanya tukang kembang sekalian jual air mawar tuh. Nah, itu air mawar tuh itu air sudah diikat sifatnya dengan mawar. Sebab memang itu air perasan bunga mawar kan ya. Maka ini tidak lagi disebut air mutlak. Walaupun warnanya bening, sebab dia punya sifat yang mengikat, sifatnya mawar gitu. Itu air mawar begitu.
Itu bukan lagi air mutlak. Itu yang pertama tuh. Air yang suci, mensucikan dan tidak dimakruhkan. Wa tahirun, dan yang kedua air suci, tahirun suci, mutahhirun mensucikan, makruhun tapi dimakruhkan. Suci punya kekuatan mensucikan, boleh dipakai buat wudhu, buat mandi, tapi makruh. Makruh itu ya bagusnya jangan begitu. Apa itu? Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang terjemur matahari. Al-ma' al-musyammas. Musyammas itu terjemur matahari. Iya, jadi terjemur matahari ini kata ulama syaratnya dua. Untuk dikatakan makruh ya, untuk dikatakan makruh itu syaratnya dua. Pertama, wadahnya dari besi. Wadah tempat naruh air tuh dari besi. Toren ya, kan ada toren yang stainless tuh. Nah, yang kedua, dia terpapar sinar matahari pada negara-negara yang panas. Yang panasnya luar biasa tinggi. Kalau kita tuh kan paling panas kita tuh berapa sih? 29. Kemarin tuh pernah tuh sampai 34 kemarin tuh. Yang sebelum puasa itu. Ya paling kan mentok segitu-gitu aja. Nah, Indonesia ini jatuhnya nih masih stabil apa, kalau normal aja panasnya. Artinya air kita ini yang ada di wadah besi begitu kemudian terpapar matahari itu tidak dimakruhkan. Sebab kemakruhan itu ada pada dua. Pertama wadah besi, yang kedua negaranya panas. Kenapa disyaratkan dua? Sebab begini, Nabi Muhammad SAW itu pernah ngomong, itu jangan pakai air yang terjemur. Walaupun hadisnya diperdebatkan, jangan pakai air yang terjemur. Kenapa? Innama yurisul baros. Itu air terjemur itu bisa bikin orang punya penyakit baros. Apa tuh baros? Baros itu kista, gitu. Kata Nabi Muhammad. Nah, kemudian ulama nyarinya. Walaupun hadisnya diperdebatkan, ulama nyari. Apa sebab? Emang apa iya? Air yang terjemur itu bisa menyebabkan penyakit itu. Lalu diteliti, oh ternyata air yang terjemur itu memang betul. Sebab kalau dia wadahnya besi, saking panasnya matahari, besi itu berkarat. Karatnya tuh jatuh, nyampur di dalam air, itu yang membuat air itu tidak bagus terhadap kulit begitu. Maka kalau wadahnya plastik kan enggak bakal enggak ngeliatin apa, ya timbang meleleh doang kan gitu. Iya, enggak ada masalah. Wadahnya bak semen, enggak ada masalah. Tapi kalau wadahnya besi, kemungkinan karat lalu kena matahari itu karatnya jatuh-jatuhan tuh, nyampur sama air, itu yang membuat air itu menjadi tidak bagus. Maka kata ulama, ini makruh. Boleh nggak apa-apa, cuman makruh begitu. Boleh, tidak ada masalah, tapi dimakruhkan begitu. Itu air yang kedua, suci, bisa mensucikan tapi dimakruhkan. Wa tahirun, dan yang ketiga ini jenis yang ketiga, tahir, air suci ghairu mutahhir tapi tidak mensucikan. Ini insyaallah di pertemuan yang akan datang. Soalnya panjang nih ntar nih. Suci tapi tidak mensucikan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, sampai bacaan kita yang tadi, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan para jemaah Bapak Ibu? Ya. Kalau kali itu kan sebenarnya jatuhnya sungai. Cuman airnya itu sudah berubah. Dan perubahan airnya itu sudah terlalu banyak. Jadi air yang sama kayak kita nih. Kita di tengah laut. Kan air laut suci. Cuman pas kebetulan itu ada
kapal minyak bocor solarnya. Maka pada bagian yang ada solarnya nggak bisa dipakai buat bersuci. Kita ngambil sebelah sini yang masih bersih, gitu. Nah kali itu yang sekarang di pinggir sini ini kan ya, itu air yang bersihnya udah kagak ada. Semuanya udah udah berubah begitu. Yang kita zaman dulu masih itu ya, kita zaman zaman saya SD tuh kita masih ngegambar ibu-ibu nyuci baju di kali gitu. Kita masih itu kan ya. Sekarang udah nggak ada gitu. Anak kita kalau di pasar dikasih gambar begitu dia bingung gitu. Dia bingung. Kok ada orang nyuci baju di kali kan? Jadi karena airnya sudah tidak lagi seperti awal penciptaan. Itu sudah banyak perubahan sebab bercampur dengan banyak hal-hal yang di luar daripada air. Oke? Ada lagi? Tapi kalau yang kayak di Cianten di Bogor ada Cianten ya, ada kali Cianten. Kalau di mana lagi itu sungainya kan bersih, masih murni gitu, ke puncak gitu. Oke? Ada lagi? Ya. Air kelapa ya. Saya ntar buka lagi ada kitabnya tuh. Baru nemu saya pertanyaan itu air kelapa. Soalnya air kelapa. Air. Kalau dari definisi air mutlak, air kelapa itu bukan termasuk air mutlak sebab dia sudah punya sifat yang menempel dan tidak bisa dilepaskan. Artinya orang tidak lagi nyebut air tuh. Orang tetap nyebutnya air kelapa. Biarpun dituangin ke botol tetap namanya air kelapa. Kalau dari definisi air mutlak tadi yang kita sebut bahwa air mutlak itu air yang terbebas dari sifat yang mengikat. Ini air kelapa punya sifat kelapa dan sifatnya mengikat. Dia tidak berubah walaupun dipindahkan. Maka dia bukan air mutlak. Gak bisa tuh dipakai buat bersuci. Secara dari definisi air mutlak. Tapi nanti minggu depan atau pertemuan lagi saya cari itu jawabannya gitu. Cuman karena sekarang ini jawabannya masih sesuai dengan apa definisi air mutlak, dari sekarang sampai ntar kita ketemu lagi jangan wudhu pakai air kelapa dulu. Ntar tunggu dulu jawabannya. Iya, dia suci tapi tidak mensucikan. Dari definisi air mutlak, air kelapa nggak masuk sebab air kelapa punya sifat yang mengikat begitu. Kayak air kopi. Oke, ada lagi? Nah, belakang. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tadi air yang berumur tapi itu dia besar tadi kayak air pam. Nah, apakah air aqua juga boleh? Ya. Kalau pernah jumlah tahun jumlah debunya berapa? Biasanya saya pernah baca misalnya kolak jika dimandikan oh, iya. Korelasinya dengan apa boleh kita tahu kita kan menggunakan satu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari definisi air mutlak yang tadi disinggung, air aqua itu termasuk air mutlak. Sebab dia namanya tetap air begitu. Kalau saya tuh nggak pakai aqua sebagai air bersuci gitu. Sebab bagi saya pakai
Definisi air mutlak tuh buat saya yang paling ketat. Jadi nggak cukup disebut air. Tapi karena ada ulama yang mendefinisikan air mutlak tuh yang penting disebut air, maka air itu, air aqua itu termasuk air mutlak. Sebab air aqua itu sebenarnya bukan air minum, tapi air layak minum. Karena dia layak minum tidak berarti kagak boleh dipakai buat mandi, kan begitu. Jadi sebenarnya kalau pakai definisi yang tadi salah satu tiga tuh, itu air mutlak tuh air mutlak, air aqua tuh termasuk air mutlak. Walaupun saya nggak pakai itu. Saya punya guru namanya Dr. Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Pernah dengar kan? Nah, Kiai Fakhruddin tuh bilang air aqua itu termasuk air mutlak. Maka definisi air mutlak yang tadi kita sebutin di kitab Kifayatul Akhyar. Jadi mungkin salah satu maksudnya untuk memudahkan orang beribadah gitu. Dan itu baik sekali. Artinya agar orang tidak susah nyari air aqua itu termasuk air mutlak, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya sebaiknya jangan. Kalau bisa bawa air sendiri dari rumah, dari bak kita sendiri, kita bawa, taruh di motor, taruh di mobil. Kapan waktu wudhu ya kita wudhu begitu. Kemudian kalau soal jumlah itu jumlah itu kaitannya dengan kekuatan air terhadap najis. Jadi kalau airnya sedikit, ini ada air nih, kejatuhan najis, ini kan sedikit banget. Ini kejatuhan najis. Apakah air ini kejatuhan najis? Contohnya tai cicak, kan nggak berubah nih airnya nih, bening. Apakah biarpun tidak berubah, apakah air ini tetap suci? Apa dikatakan mutanajis? Ini jenis air yang keempat, nah 2 minggu lagi insya Allah. Tapi sebagai jawabannya, itu yang kemudian pembahasan banyak sedikit itu kaitannya kekuatan air terhadap pengaruh najis. Kalau airnya sedikit terkena najis, berubah atau tidak berubah, itu air mutanajis, nggak bisa dipakai. Ini air dikit, tapi kan nggak berubah Ustaz. Biar nggak berubah karena ada najis dan ininya sedikit jumlahnya, maka mutanajis, jadi najis. Tapi kalau airnya banyak, kita punya bak gede, kejatuhan najis gitu. Ada bukan cuma tai cicak, cicaknya jatuh juga di situ, bangkai cicaknya tuh gitu. Karena baknya besar dan tidak berubah, nggak ada masalah sebab jumlah airnya banyak gitu. Jadi banyak sedikit itu kaitannya dengan kekuatan air menahan pengaruh najis. Nah, banyak dan sedikit itu berapa Ustaz? Banyak dan sedikit itu 2 kulah. 2 kulah itu banyak, kurang dari 2 kulah dikit gitu. Ini yang 2 kulah itu apa, seberapa Ustaz? Kalau konversi nanti kita jelasin juga. Kalau konversi Dr. Mustafa Dib Al-Bugho yang namanya 2 kulah itu 198 atau 197 liter. 190 sekian liter. Tapi kalau kata Syekh Nawawi Banten itu ngukurnya jangan diliterin gitu. Ngukurnya tuh pakai bak hitam. Jadi ukuran 2 kulah itu adalah ukuran bak ya. Jadi panjangnya ember itu 2 hasta, kemudian lebarnya 2 hasta. 2 hasta. Ini 2 jengkal, 2 shibir apa sih? Iya, 2 jengkal tuh sehasta. Nanti deh kita buka, kita lagi lupa. Iya. Jadi intinya tuh kalau hitungan saya 58 cm kali 58 cm kali 58. 58 panjang, 58 lebar, 58 dalam. Itu 2 kulah tuh. Tapi kalau bentuknya bulat, itu diameternya tambahin 1/4 dari 58, 64 cm diameternya begitu.
Diameternya kedalamannya 54 kali 2 100 lah gitu. 100 cm. Jadi itu kalau bulat. Jadi bentuk banyak dan sedikit itu bukan kaitannya boleh apa enggak kita pakai. Kalau kita wudhu nggak ada syarat air banyak. Air sedikit segini ini kalau kita bisa manfaatin bisa. Bahkan kan kata Sayyidah Aisyah gimana? Nabi Muhammad SAW tuh wudhu pakai air 1 mud. 1 mud nih segini. 1 mud itu 0,68 liter. Wudhunya Nabi segini. Jadi wudhunya Nabi. Dan kalau Nabi Muhammad mandinya tuh pakai 5 mud, 5 kali ini. 4 sampai 5 kali mud begitu. Jadi kalau 0,68 kali liter kali 5 begitu. Nah itu. Artinya kan kira-kira 2 liter sekian. 2 liter. Emang bisa Ustaz orang mandi pakai air 2 liter? Pernah gak jajal mandi pakai 2 liter? Ini hadis yang Sayyidah Aisyah ini ngomongnya kagak mujamalah nih, ngomong bener ini. Gitu. Dan saya tuh punya guru nganjurin begitu. Nabi tuh wudhu pakai segini. Besok jajal kapan-kapan wudhu pakai air segini, gitu. Terus Nabi Muhammad tuh mandi pakai 4 mud. 4 mud tuh 2 liter. 2 liter kurang kan malah gitu. Coba kapan-kapan beli air botol aqua yang 2 liter. Air minumnya tuang, ganti pakai air bak itu sendiri, mandi pakai air segitu, kira-kira cukup apa enggak? Kita udah jajalin, cukup itu 2 liter tuh satu botol gede apa yang 2 liter cukup kita mandi seorang. Malah nyisa tuh, nyisanya sedikit 1/4 nyisanya gitu. Bisa kita mandi. Cuman kan pikiran kita tuh kalau yang namanya mandi kan jebar-jebur loh gitu. Yang namanya mandi itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Malah saya prakteknya pakai sabun segala. Bisa benar, bisa. Wudhu kalau wudhu pakai segini sudah biasa. Kita sering wudhu pakai segini udah biasa itu. Tapi kalau mandi tuh, itu coba kapan-kapan gitu. Sebab apalagi kan ukuran badan orang Arab tuh. Nabi Muhammad SAW kan orang Arab. Ukuran badannya gede. Kan bagaimana bisa mandi segitu? Ternyata kalau dijajan mah bisa gitu. Bisa gitu. Jadi apa yang disebutin di dalam hadis itu coba kita praktekin begitu. Oke? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut hewan yang boleh dimakan di laut. Bagaimana dengan di hewan yang hidup di alam yang sama antara laut sama darat? Oh, dua alam. Ya, dua alam. Hewan yang hidup di dua alam itu kalau di kitab namanya barmai, hewan barmai. Bar itu artinya darat, mai itu artinya air, namanya barmai. Hewan hidup di dua alam dalam kaidahnya mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Sebab dua hewan ini punya ketentuan yang berbeda. Hewan darat yang halal dimakan itu kalau mau dimakan kudu diapain? Dipotong, disembelih. Sembelihnya belah mana? Leher. Kalau dia diburu, buruannya harus 1 kali tembak mati. Jadi matinya tuh bukan gara-gara kehabisan darah, tapi mati karena bidikan kita. Gitu. Hewan darat. Tapi hewan laut apa kudu disembelih? Enggak, bangkainya suci, kan ya. Maka kan dua kaidah ini kontradiktif nih. Maka ketika ketemu ada hewan yang hidup di dua alam, kan bingung kita kalau mau makan. Sembelih dulu nih. Lah ini kan hewan laut, tapi kan di darat hidup nih. Ini disembelih apa kudu di? Artinya kan ada ketiadaan status yang pasti. Nah, status yang tidak pasti itu membuat ulama Syafi'i mengedepankan kehati-hatian. Maka itulah dihukumi bahwa ini hukumnya haram. Sebab mending salah menghukumi daripada salah ngerjain.
Kita salah nih menghukumi, tapi kan itu bentuk kehati-hatian. Akhirnya gara-gara kita salah, kita ngejauhin itu hewan dua alam. Tapi kalau kita asal menghukumi begitu, kita makan aja tuh, gitu. Akhirnya kita, ternyata belakangan kita baru ngeh, nah, ini kan hukumnya haram. Akhirnya kita malah melakukan melakukan keharaman. Sama dalam mazhab Syafi'i juga ketika kita mengetahui ada kalau tempat penggorengan itu, iya wajan di atasnya dia minum khamr atau di atasnya dia masak anjing, masak babi, kemudian masak ayam juga, ayamnya kan jadi haram. Ayamnya jadi haram. Jadi ini bentuk kehati-hatian mazhab Syafi'i. Jadi hewan yang hidup di dua alam itu diharamkan karena status yang tidak jelas. Kalau hewan darat sembelih, hewan laut bangkainya suci, bangkainya halal. Nah, gimana hewan dua alam? Nah, maka untuk menghindari keharaman kita tinggalkan gitu. Tapi kalau fatwa ulama modern kan banyak sekarang. Fatwa ulama modern soal MUI kan juga udah punya fatwa soal kepiting gitu. Itu kan halal kalau fatwanya MUI. Makanya saya kalau ditanya begitu kepiting gimana Ustaz? Ya kalau ditraktir sih halal, ngikutin MUI kan begitu. Cuman kalau suruh bayar sendiri ogah, itu haram. Ngikutin kitab gitu. Jadi ketidakjelasan status itu begitu. Oke? Ada lagi? Udah. Sudah ya kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita doakan orang tua kita, kerabat kita, guru-guru kita, tetangga kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji, baik yang sudah di tanah suci atau yang masih nunggu gelombang kedua. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan fisik dan mentalnya untuk bisa menunaikan segala manasik hajinya, lalu pulang dalam keadaan sehat walafiat dan membawa haji yang mabrur serta dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang luas. Kita juga yang mendoakan di sini mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berkunjung ke Baitullah. Allah siapkan diri ini untuk bisa secepat-cepatnya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.